Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah persekutuan doa pagi hari ini. Sebelum kita merasakan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas lindungan dan tuntunan. Selama kami istirahat semalam, Tuhan telah bangunkan, dan Tuhan telah tuntun di tempat ibadah ini dengan selamat. Dan pagi hari ini kami bersekutu untuk merasakan firman Tuhan dalam melandasi kehidupan kami dalam persekutuan doa pagi. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesempatan doa persekutuan doa pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus bab 12 ayat yang keempat sampai dengan ke-14. 1 Korintus bab 12 ayat keempat sampai dengan yang ke-14. Maksud kami ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama-sama diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk memberikan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptiskan menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kita dalam kehidupan yang sama, kita diberikan karunia yang bermacam-macam, dan kita berusaha bahwa karunia itu kita berusaha untuk mewujudkan dan memuji kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur dalam keadaan seperti ini. Karunia yang kita terima adalah betul-betul karunia yang penuh kasih penyelamatan di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Karunia-karunia itu banyak kami rasakan yang telah dilakukan. Tuhan memberikan karunia kepada pimpinan bangsa dan negara kami untuk berusaha mencapai sejahtera, sehat, aman, dan sejahtera. Namun akhir-akhir ini ada muncul yang berkata-kata terserah. Padahal karunia untuk siapapun itu sebenarnya suatu landasan untuk kehidupan selalu berserah
dan Tuhan memberikan karunia kepada kepentingannya masing-masing saudara-saudara kita. Tapi muncul perkataan ataupun suara-suara yang berserah. Namun dalam keadaan seperti ini, kami umat percaya yang telah menerima keselamatan ini, dan kita merasakan ketika kita melihat dan merasakan berbagai kesulitan hidup di dalam dunia ini, tentunya kita merasa sedih dan kadang pula putus asa, sehingga kita berkata, yang terjadi, terjadilah. Pasrah, terserah, seringkali menjadi kosakata bagi kita merespon berbagai kesulitan yang tak kunjung berhenti, bahkan tak teratasi. Pertanyaannya, apakah pasrah dan terserah ini sudah cukup? Padahal kita dididik dan diajar menerima karunia untuk kemuliaan Tuhan. Namun tindakan kita terkadang jauh dari apa yang telah diajarkan Tuhan. Pasrah atau terserah dalam satu hal nampaknya memiliki nilai positif, yaitu siap menghadapi apapun yang akan terjadi tanpa perlawanan atau usaha, atau juga bersungut-sungut. Itu yang memang benar. Jadi terserah ini adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bagi kita yang percaya bahwa terserah atau pasrah memiliki nilai positif, namun pasrah yang memiliki sisi negatif, bahkan seringkali mengaburkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Apakah ini yang dimaksudkan? Terserah atau pasrah yang tidak didasarkan pada kebenaran firman Tuhan atau tidak tergantung pada Tuhan sendiri akan menjebak kita masuk sistem kepercayaan nasib, yaitu kepercayaan yang memandang kehidupan manusia ini atau dunia ini secara mekanis. Akibatnya, orang yang pasrah atau terserah dalam konteks kepercayaan ini tidak memiliki pengharapan yang pasti. Hal ini berbeda dengan kita yang terserah pasrah kepada kehendak dan rencana Allah. Itu perbedaannya. Kepasrahan kita, keterserahan kita, berserah kita adalah karena kita percaya kepada Allah yang memerintah dunia ini. Bukannya percaya bahwa dunia ini berjalan dengan sendirinya seperti sebuah mesin. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan perbaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bahkan ia berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Roma 8 ayat yang ke-18. Dan sekarang ini kita dituntut bahwa karunia-karunia yang telah kita terima pada saat ini hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus taat, kita harus melaksanakan, dan kita harus patuh. Apa yang Paulus katakan dalam surat tersebut mengajarkan pada kita bahwa satu, sementara kita mengalami berbagai kesulitan, kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang sedang bekerja, menyatakan kehendaknya dan karyanya dalam dunia ini. Bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi, di sini dibutuhkan iman. Bukan sekedar pasrah, terserah. Yang kedua, kehidupan dalam dunia yang sementara ini bukan akhir tujuan hidup kita. Ketika kehidupan ini menjadi sulit, bahkan kemah hidup
kita harus ditanggalkan. Orang beriman menetapkan pandangannya kepada kemuliaan yang akan datang. Orang beriman menetapkan pandangannya pada kemuliaan yang akan datang. Di sini dibutuhkan iman dan bukan sekedar pasrah. Kehidupan dalam dunia ini sementara, bukan akhir tujuan hidup kita. Kehidupan ini menjadi sulit, bahkan kemah hidup kita harus ditanggalkan. Kehidupan ini menjadi sulit, bahkan kemah hidup kita harus ditanggalkan. Jadi wadah jasmani kita. Orang beriman menatap pandangannya kepada kemuliaan yang akan datang. Jika kita mengintegrasikan dua ayat tersebut, maka ini akan menjadi penghiburan yang menguatkan jiwa kita. Karena kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang terus terlibat dalam hidup kita. Dan bahwa ada janji yang lebih mulia dari segala kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, sebagai orang beriman, marilah kita hidup dalam pengharapan janjinya yang mulia. Kita patuh dalam kehidupan dunia ini kepada para pimpinan bangsa dan negara ini. Patuh terhadap ajaran Tuhan, taat pelaksanaannya, sebab taat akan mendapatkan suatu hasil kemuliaan untuk menerima karunia demi kemuliaan Tuhan. Itu tuntutan kita sebagai orang beriman. Dan kerap kali Allah juga sengaja membawa kita menempuh jalan yang memutar di dalam segala kesulitan. Seperti saat ini bangsa dan negara kami menghadapi beberapa macam kesulitan. Ada bencana, ada pandemi, ada sakit penyakit, ada ketidakcocokan. Itu bentuknya yang berubah-ubah. Tapi bentuk bisa berupa-rupa masalah yang Dia izinkan terjadi di hidup kita. Kegagalan menempuh ujian sekolah, kesalahan dalam persaingan bisnis, atau masalah relasi dengan pasangan, keluarga, atau teman. Semuanya ini mungkin membuat kita putus asa. Namun, jangan menyerah dan jangan berkata terserah. Jalani semua ini dengan tetap percaya kepada Allah. Pada saatnya nanti Allah akan menuntun kita keluar dari situ dan kita akan siap menjalani kehidupan ini dengan lebih mantap. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami. Banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini. Tapi kami banyak saudara-saudara kami, namun satu tubuh iman kepercayaan kami pada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berserah sebab Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami. Ajarkan kami untuk taat akan firman dan tuntunan pelajaran Tuhan, sehingga kami akan memasuki jalan kekalahan kami dengan penuh damai dan sejahtera bersama-sama kehidupan di hadapan Tuhan. Bila mana dalam kami merenungkan saat ini ya Tuhan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan salah kami mengucap, kami mohon ampun. Dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.